jumbo. Wah, dan matang nih. Wah, berat, Mak. Ayaan gentok. Berat tuh. Tuh, kamu yang make. Tuh, lihat, dengerin suaranya. Tuyuk, tuyuk. Mang Ujang. Mamang. Alhamdulillah. Aduh, hapunten emak telatnya. Mau wios lah. Mana menang, Bang? Kepakonnya, nyatuh bantuan ku emaknya. Duh, bukan telat kameramen Dani sih. Udah dapat banyak tuh, Mak. Iya. Pintu tuh di sana tuh. Sadayana, hayu atuh bantuin emak panen timun. Seueur pisan ieu teh timun yang udah pada matangnya, tapi meni rada hese-nya mentikna. Kudu dongko ieu mah. Oh, Kudu milarian. Aya kameramennya. Kebanyakan itu kameramen. Timunnya tuh di bawah. Tapi ngomong-ngomong, ada nih kemana nya kameramen? Lihat ada nih tuh. Tuh, guys. Sambil nyari aku makan yang kecil, guys. Ngambil dimakan ya habis lama-lama Dan. Iya. Dan kamu malah makan wae, selain bantuan metik. Oh iya Sadayana, timun ieu teh termasuk labu-labuan yang mudah tumbuh dimanapun. Tapi timun lebih maksimal tumbuh pada kondisi kering, seperti di Pangandaran. Mak, mateng, Mak. Mana? Itu mah keasakan. Yes, saya nemu yang mateng, guys. Kuning banget tuh. Beda kan? Buruk. Dari awal ditanam cuman butuh 3 minggu Sadayana sampai timun siap dipanen. Dari kebunnya ini sudah 4 kali Mang Ujang panen dan masih bisa 10 kali lagi dipanen. Nah, mesti jeli ya kalau panen timun ieu, soalnya pada ngumpet di balik daunnya yang rimbun. Mani ageng. Ah, ieu mah super jumbo. Hayu ada nih, kumpulin timunnya jadi satu. Udah ini aja, Mak. Dah, Udah, semua. kumpulin semua lah. Ini. Jadi kena. Oh, ini mah enggak. Ini semuanya. Alhamdulillah. Nah, Wah, berat, Mak. ayaan gentok. Berat tuh. Oh, penuh, Mak. Euy. Aduh, kameramen. Dikarenakan membantuin Mang Ujang, ini buat kemarin ini. Ini buat emak. Iya, lumayan. Bagus itu dikasih, Mak. Makasih. Iya. Nuhun Mang Ujang. Alhamdulillah, tinggal di Sadayana. Emak dikasih timun sekeranjang penuh. Mau seneng pisan. Nah, Sadayana. Aduh, alhamdulillah emak dikasih. Nah, walaupun kelihatannya gampang, panen timun itu ternyata tonggong kameramen nyeri. Nagog nangtung. Kadang ngoreh-ngorehnya nyara rumput. Aduh. Udah itulah, emak mau langsung masak waenya. Ayo. Sadayana. Nih, timunnya udah siap. Emak pilih sengaja, emak pilih yang besar-besar. Karena timun ini mau emak buang isiannya. Terus emak mau isi juga. Isi sama apa kameramen? Ri, Sama sesuatu. Nah, kayaknya ada nama suang di keroknya. Gimana Sadayana? Pasti bingung kan? Emak mau masak apa iya timunnya? Pokoknya mah emak mau masak yang lain daripada biasanya. Tapi harus hati-hati, takut timunnya pecah atau berlubang di belakangnya. Kalau berlubang nanti isiannya bisa gagal. awur-awuran. Selesai dibolongin, timunnya lanjut emak cuci sampai bersih ya. Baru deh emak siapkan bumbu buat isiannya. Sekarang emak mau bikin bumbu. Yang emak gunakan bumbunya itu sangat sederhana sekali. Emak gunakan bawang putih, bawang merah, cabai rawit, terasi, kencur, bumbu penyedap,
Nah, bahannya itu menggunakan ikan teri asin, terus ampas yang udah diparut, sama petai. Pertama, ulek dulu. Cabai rawit, bawang putih, bawang merah, kencur, jeung garam sampai halus. Malang nasib Dani. Bumbu udah halus, sekarang buat campuran isiannya. Ada parutan kelapa, ikan teri, dan irisan petenya. Lalu tuang juga bumbu halus, terus diaduk-aduk. Nah, usahakan bumbunya sampai merata, biar campurnya enak. Selanjutnya isi timun dengan racikan bahannya. Biar kulit timunnya nggak robek, isi secukupnya wenya. Untuk isian mah sesuaikan selera aja. Bisa pakai telur, bisa pakai daging sapi. Tapi emak lebih suka itu ikan asin. Lanjut kukus timunnya. Gak lama-lama, cukup setengah jam. Wah, Dan, matang nih, pegang Dan. Jangan. Coba lihat, matang kan? Matang, Mak. Sekarang mau angkatnya. Hayu atuh sadayana, kadia ikut makan sareng emak. Timunnya teh geus besar-besar, apalagi isiannya. Duh, pasti enak ini mah. Mak mau belah isinya ya. Bonteng namanya molonyon kieu. Tingali Dan isian anak Dan. Enak pasti mah Dan. Enak Dan, manis banget timunnya. Apa emak bilang, meski cuma timun, tetap bisa diolah jadi masakan lezat. Bikin lahap makannya. Enak banget Dan. Ampasnya, terinya. Guys, nice ini men. Wah, kalau lagi nih terinya Mak. Nice banget. Naon nice. Nice. Nungait naon ieu? Ada nih, hayu atuh nambah deui timun kukusnya. Kalau malu, emak yang duluan nambah nih. Enak gak? Kenapa? Cuman ikan terinya asin banget. Mantap ikan asin. Meski isi timun gak dimakan, kulitnya teh punya banyak manfaat. Bisa mengurangi risiko penyakit jantung, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan saluran pencernaan. Mantap, Pan? Buat sadayana yang bosan sama olahan timun itu aja, bisa atuh ikutin resep emak. Soal rasa nggak perlu ragu atuh, raos pisan pokoknya mah. Sadayana, yuhu! Ikut emak lagi yuk, main-main ke alam, cari bahan masakan yang bisa bikin perut kenyang. Tuh kan, ngerjain lagi Kak Diana. Katanya nggak melebes. Iya, lihat buktinya apa? Dikerjain lagi sama kameramen. Percaya lagi. Halo. Kan? Bener kan? Nggak. Tuh, kamu yang make. Kamu mah ngerjain terus. Percaya lagi. Emang ya, emak harus belajar dari pengalaman. Nggak lagi-lagi deh percaya sama kameramen. Iya, emak sampai lupa ngasih tahu hari ini teh emak pengen cari keong. Tapi sebelum lanjut nyari, emak mau samperin bapak sama Adani dulu ah. Nah, kalau mereka mah lagi cari kerang kijing. Hayu kameramen, hayu. Udah dapat banyak belum? Dapat kan? Iya bener. Udah dapat kameramen, banyak lagi tuh. Wow. Tuh. Banyak ya? Belum banyak. Kameramen, kita mah nyari keong aja yuk. Saya
Ya gimana? Rambutnya pangki men. Sekarang saya lagi ngalah kijing. Ya udah deh, biar Bapak dan Ada Ninu pangki cari kerang, Mamah lanjut cari keong aja. Kameramen, mohon perhatiannya ya. Buat bantuin emak, tong cicing wae atuh. Pak, di sini. Kamu dapatnya yang kosong. Nah, Sadayana, kalau nyari keong di sawah mah, mesti siap becek-becekan basah kuyup. Soalnya mesti ngubek-ngubek ke lumpurnya. Dapat kamu. Gede-gede lagi, Eng. Iya, dapat 4. Pinter kan, bantuin. Nggak ada sih ya kameramen. Yang jalan kemana? Aduh, udah banyak ya keong hasil tangkapan emak. Tapi Bapak dan Adani belum selesai dah kayaknya. Udah capek. Aduh, istirahat dulu aja. Ya. Kayak adem nih, pohon. Kan ya lumayan dapat banyak, alhamdulillah. Sekarang tinggal nungguin si bapak. Balik selonjoran di sini nih, dekat pohon. Aduh, enak anginnya adem. Ih, bener-bener ya si kameramen teh isengnya tingkat dewa. Awas loh, nanti nggak dibagi masakan emak. Sekali. Banyak sekali, lumayan. Iya, dapat banyak. Pinter banget. Ini harus direndam dulu selama 1 malam sama ini nih, sama keong. Emak jadi semangat nih buat ngolah keong dan kijing jadi camilan. Soalnya masaknya teh juga simple banget. Tinggal direbus sampai matang, pisahkan dari cangkang, terus dibalut ke tepung bumbu. Pakai tangan aja, tapi tangan cuci bersih ya. Ini masukkan ke sini, sedikit-sedikit dulu aja. Ayo diuyab-uyab kalau bahasa Sunda mah. Lanjut goreng deh sampai garing. Nggak sabar pengen nyicipin. Ini dulu tuh, celupin ke caos. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang keong, tuh lihat, dengerin suaranya. Kriuk kriuk. Menurut rasa dari kedua ini, gurihan kijing, tapi keong juga mantap kok. Pokoknya rasanya nggak ada duanya. Sadayana, walau hidupnya di sawah, keong kayak gini bagus banget buat kesehatan. Bisa bantu penuhin kebutuhan protein dan memelihara daya tahan tubuh. Tapi punten nih, belum bisa memelihara kesehatan hati yang patah. Siapa suruh ngisengin emak terus? Jadi nggak boleh atuh cicipin masakan emak. Makin mantep makannya sambil dicocol karena saus nih Sadayana. Duh, enak banget. Bikin gak bisa berhenti ngunyah, euy. Sadayana, dari tadi pagi emak teh udah sibuk pisan. Nih, kulit emak sampai glowing karena triknya matahari. Emak teh udah janji sama Mbak Yuni, warga lokal di Gunung Kidul sini untuk ngambilin air bersih. Katanya mah buat nyiram tanaman di kebun miliknya. Sadayana, nih hari ini emak mau ngambil air di mata air. Bingung kan? Mata air, ambil air mata air. Kalau bingung, ayo ikuti emak terus.
Tuh, Mak udah bawa wadah. Dari ke mana ini, Mak? Ayo, kameramen. Wait, Mak. Awas, dikit kameramen. Kalau di Pangandaran mah, emak nggak pernah ngambil air langsung di mata air. Nah, kalau di daerah Gunung Kidul teh beda. Mak harus turun ke bawah, tapi gelap. Terus hati-hati ya kameramen ya. Tuh, mata airnya udah agak dalam sedikit lagi kita nyampe. Nah, ini tuh ada di daerah Tepus, Gunung Kidul. Biasanya para warga sekitaran sini tuh ngambil airnya di mata air sini. Soalnya kalau bulan sekarang tuh lagi kemarau, susah air bersih. Sekarang di sini airnya bersih banget, bening. Jadi pada nyari ke sini. Sekarang ayo ikuti Emak. Ayo tuh kameramen, Emak baturan. Oke, Mak. Sadayana, udah sampai nih. Kira-kira 10 menit nih emak turun ke bawah untuk sampai ke mata airnya. Tapi kudu hati-hati ya di sini karena licin pisan. Tuh. Airnya. Tuh, bening-bening kan kameramen? Bening, Mak. Itu, Mak. Tiis pisan seger aduh. Tapi nggak boleh mandi di sini. Konon sumber mata air ini ditemukan secara tidak sengaja. Ceritanya saat itu ada perkelahian anjing dan landak laut yang memicu pemilik anjing memasuki gua dan gak sengaja melihat mata air ini. Sejak itu warga memanfaatkan mata air ini untuk kebutuhan sehari-hari. Udah kameramen? Cukup ya, Udah. Mak? Cukup, udah penuh. Tadi teka bawa. Hari ini. Berat. Udah ditunggu kan nih, ini pesanan airnya buat nyiram tanaman. Alhamdulillah, tinggal diantar aja nih airnya ke Mbak Yuni. Cuma jalan yang emak lewati cukup berliku, persis seperti jalan hidup emak, oi. Kok emak malah curhat ya? Maafin ya Sadayana. Mbak Yuni pasti sudah nungguin emak nih. Mbak, ini airnya udah. Iya mak, makasih. Mbak lagi ngapain? Baru panen gede mak. Oh ya, boleh Mak bantuin? Iya. Oh ya boleh. Oh ini mah kameramen. Lamun di tempat Mak teh, ieu mah kacang gude, kacang gude, hiris kacang gude, hiris. Ini enak banget kalau dirujak, tapi yang masih muda, yang hijau. Taruh aja lantoro tuh, Mak. Itu atuh. Bedanya, Mak. Beda. Enakan lantoro mah kayak bau pete. Tapi kalau ini mah kesed namanya. Kesed itu ya. Tapi enak. Sekarang Mak mau coba. Oh, rasanya kayak kacang, tapi lebih sepet untuk kesed. Kesed. Udah Mak bantuin ya teh ya. Kacang gude atau kacang hiris termasuk tanaman perdu yang tahan di tanah kering. Gak heran tanaman ini mudah ditemukan di daerah Gunung Kidul yang cenderung gersang. Tanaman ini teh kemungkinan berasal dari India. Kalau ditanam di Pulau Jawa mah sejak abad ke-6 Masehi. Udah lama juga tapi ya. Ini dia kameramen. Ah, coba antum, Mak. Iya nu hijau kene. Ngorek keneh tah. Yang sering dibikin sayur atau enggak dipencok. Mama. Sekarang nak mau makan. Ih enak ya sing lada kameramen. Pencok tuh tarasian. Aduh. Nanti kupas punya, Mak. Nggak usah. Enak. Daunnya juga enak. Mau coba daunnya. Itu nggak ada yang muda. Walaupun sedikit keset atau kesed tapi enak. Bulki apa lapar, Mak? Waduh.
Hampir di semua bagian tanaman ini bisa dimanfaatkan, mulai dari rebusan akarnya yang berkhasiat sebagai obat cacingan, lalu daunnya bisa sebagai obat kuning. Sementara bijinya bisa jadi bahan pangan kayak serat dan protein. Beberapa orang malah ada yang membuat tempe dari kacang gude yang sudah tua. Ini yang tua kameramen, kalau ini yang muda. Nah sekarang mak mau tunjukin daleman yang tua sama yang muda. Kalau yang muda tuh bijinya merah, bagus. Kalau yang tua udah hitam. Tuh yang muda sama yang tua kameramen. Kalau yang muda mah bijinya masih empuk. Tapi kalau yang tua keras ya Mbak. Emang lebih enak ya dimasak dulu Sadayana. Ma udah punya ide nih mau masak apa dari kacang gude ini. Tapi sekarang Mak selesaiin dulu bantuin Mbak Yuni di kebun. Setelah ini baru langsung masak sama Mbak Yuni. Oleh warga lokal, kacang gude biasa diolah jadi sup atau makanan berkuah lainnya. Nah, kali ini emak mau bikin capcay tapi pakai kacang gude. Selain kacang gude, emak juga udah siapin sayur lainnya nih. Urusan potong-memotong sayur, emak serahin ke Mbak Yuni. Kalau mama bagian ngupas kacang gude sama ngeracik bumbu capcaynya aja. Udah Mbak, ini udah banyak. Mak mau buat bumbu aja. Mbak lanjut buat motong ya. Untuk bumbunya mah sederhana aja, cukup bawang putih, bawang merah, garam, dan ketumbar. Mak goreng dulu kacangnya ya Mbak ya. Iya Mak. Kacang mede. Gude. Gude. Nah, karena kita pakai kacang gude yang udah tua, jadi teksturnya rada keras ya. Makanya emak harus goreng dulu sampai renyah. Tapi ada juga yang merendam kacang gude tua ini selama 1 malam, biar lebih empuk. Emak pilih yang praktis aja deh. Sekarang masukkan bumbu halusnya, oseng-oseng sampai bumbu meresap maksimal. Tuang juga air secukupnya supaya kacang gudenya makin empuk. Setelah mendidih begini, mulai masukkan sayur mayurnya ya. Sehat pisan ini mah, jagung muda, wortel maupun jamur semuanya sayuran andalan emak kalau bikin capcay. Capcay ala emak dengan tambahan kacang gude ini bisa jadi ide masakan buat Sadayana nih. Emak jamin dah, kalau ikutin resep emak anti gagal bikin enak. Kalau makan rame-rame begini kan lebih seru. Capcay kacang gude spesial bikinan emak juga bakal cepat habis. Mantap masakannya Mbak Nah, Makna. Sayur bijinya mantap. Gurih. Ya. Gurih ya? Enggak. Mantap. Gimana Mbak? Enak nggak? Pisan. Aus pisan. Mana Sadayana? Aus pisan. Ya. Kameramen mau nyoba nggak? Enak. Ada artinya. Mantap ya. Lagi-lagi ada yang muji masakan emak. Emak enak gitu loh. Selain enak juga bikin sehat atuh. Selain kaya protein, kacang gude teh mengandung vitamin B yang artinya bisa meningkatkan energi. Kacang gude ini kayaknya bakal emak jadiin bekal emak kalau lagi bertualang biar strong terus. Mak menang bobo ya. Anu ieu coplok, anu ieu napel kameramen. Bantuan. Sadayana, siang ini emak mau nyari sayuran hejo buat tambahan lauk. Mangga sendirian, ada saudara-saudara emak yang bakal nemenin ke kebun. Hayu barudak, tanu paling loba makannya. Sekali-kali atuh kudu bantuin emak ya. Udun. Naon sih, Mak? Iya, emak pada milarian makanan kalau makan siang atuh pada masakan teh sayur di bumi. Gitu. Aduh, ajak si Neng aja, Jeng. Iya, di sana masak enak. Iya, ayo. Kita nyari bahannya dulu ya. Iya, Mak. Tah, iya akhirnya mulai ketemu si sendok, maksudnya si daun sesendokan.
Nah, ini dia yang namanya daun sendokan sadayana. Bener nggak kalau bentuknya teh mirip ujung sendok, ya kan? Daun ini sebenarnya lebih terkenal sebagai obat tradisional ketimbang lauk sayuran. Daun sendokan ini biasanya buat obat anti-inflamasi atau mengobati luka. Lamun di tempat mamah namina teh jeli uncal, asli. Hayu langsung ambilin aja barudak biar cepet pulang. Aduh, Kunaon sih, Mak? mak menang bogo ya. Anu ieu coplok, anu ieu napel kameramen. Duh, mak kira tanah di sini teh keras, taunya becek dan lembek pisan ya. Untung sepatu emak nggak ketinggalan di dalam tanah atuh. Copot kakinya. Sepatunya. Atuh malumnya, soal nate kelebihan bobot juga nate. Kameramen, biasanya sendokan itu, tanaman sendokan itu tumbuhnya di sawah pematang seperti ini yang ada airnya. Jadi mereka tumbuhnya sehat-sehat tuh kan, bagus-bagus kan, ada bunganya. Ini juga baik buat kesehatan kameramen. Bisa menyembuhkan radang. Kebetulan seberapa iya emang nyeri geleg. Aduh, terus membagus buat pencernaan. Terus cepat menyembuhkan luka. Banyak banget manfaatnya kameramen. Wah, eta juga nanggeus loba daun sendokan anak. Hayu kita pulang. Pada ikut masak bareng Maya barudak. Hari ini Mak mau masak sayur spesial yang jarang ditemui dimanapun. Mak mau masak sayur sendokan bumbu pedas. Biar tambah meriah tambahin kacang panjang, tempe, dan ikan seluang. Kalau bumbunya teh nggak usah yang heboh-heboh dah. Yang sederhana aja. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, bawang bombay, daun jeruk, tomat, batang serai, dan bubuk penyedap. Sebelum masak, potekin dulu atuh daun sendokannya. Nah, sekarang Mak ngulek bumbu dulu ya. Yakin nih ya, mau dibikin pedas. Campur semua bumbu dan ulek sampai halus. Ini udah ya, Ma, numbuknya ya. Sekarang emak mau numis dulu. Neng tunggu di sini, beres-beres aja. Sebelum mulai numis sayurnya, emak tumis dulu ikan asinnya ya. Gak usah lama-lama, langsung susul aja sama tempe sekalian sadayana. Nah, tempenya udah mulai garing. Saatnya kita masukin bumbu utamanya. Sring! Harum pisan, euy. Tambah lapar mate. Kalau tumisan bumbu sudah mulai menguning, saatnya si sayur sendokan masuk ke wajan. Mantep! Alhamdulillah, lauk sayur makan siang emak sama barudak sudah matang. Hayu, siap-siap pada makan ya. Sok, Neng. Hayu langsung aja disendokin daun sendoknya. Tak kumaha aku. Wilujeng tuang sadayana, emak mau puas-puasin makan dulu ya.